Mararite. Ini. Ya, Ci. Sudah, Leonardo? Siap, nak? Dah. Oke. Yes. Pokoknya Leonardo. Nah, terang begitu bagus, sayang. Ya, kan, saya. Ya. Sudah, Leonardo? Baiklah. Tunggu bentar ya, Leonardo. Baik, Ci. Bentar, sayang, ya. Nah, nih, Mem lagi atur posisimu supaya terang menderang. Keren. Asik. Baik. Ini teman kita yang nantinya terakhir untuk sesi ini akan menyampaikan sekali lagi masih dengan materi modul 5 bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Sekali lagi tentang bahasa pada proposal penelitian dan bahasa pada proposal kegiatan. Kali ini oleh Leonardo. Welcome Leonardo. Terima kasih untuk kesempatan. Salam Merdeka Literasi. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi modul 5 yaitu bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Pertama, pengantar. Proposal pada dasarnya merupakan sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Akan tetapi, ini kata proposal sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something atau such as a plan or suggestion that is present to a person of or group of people to consider, atau the act of presenting a plan, suggestion, act, person or group of people, atau Webster 2012. Makna itu juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Kedua, formulasi bahasa. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setara dengan akan adalah ingin. Tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif, sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal waktu yang diacu, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan. Sudah, Ci. Enable editing dulu. Iya, kan di sini Apa? kita belajar Leonardo. Iya. Maaf, Ci. Entah apa-apa, Sen. Berikutnya enable dulu toh. Enable kata. Enable, yes. Tadi ini Keisha masa kata Keisha kau tak tahu Keisha. Nah, kalau dia di enable gitu kan langsung muncul. Gitu, Leonardo. Sudah, sayang. Oke, good. Tadi sudah menyampaikan pada formulasi bahasa. Kemudian iya, teks proposalnya iya. Ini tadi. Ya. Yang ketiga, lanjut, Ci. Iya. Teks proposal. Hal penting yang hendaknya diperhatikan dalam mendesain proposal sebagai genre makro, yakni bahwa seluruh isi dan gagasan dalam proposal seharusnya disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, proposal hendaknya disusun dengan struktur teks yang tepat, yang tahapan-tahapan di dalamnya direalisasikan dengan genre mikro yang tepat pula. Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Baiklah, kita masuk dalam teks proposal penelitian. Secara umum, proposal penelitian memuat unsur-unsur yang terdiri atas pertama,
latar belakang dilakukannya penelitian. 2. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ketiga, manfaat atau pentingnya penelitian. 4. Tinjauan teoritis yang menggunakan acuan teori utama atau grand teori dan elaborasinya, serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. 5. Kerangka pikir atau bingkai acuan atau frame of reference dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu. 6. Asumsi atau hipotesis yang akan diuji. 7. Sumber data atau subjek penelitian. 8. Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. 9. Metode atau prosedur penelitian. 10. Teknik analisis data yang akan digunakan. Dan 11. Daftar pustaka. Tahapan-tahapan dalam teks proposal penelitian dapat diringkas menjadi pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Sebenarnya masih ada unsur lain yang tidak diperhitungkan sebagai tahapan, yaitu daftar pustaka dan lampiran apabila ada. Pertama, pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur 1. Latar belakang penelitian. 2. Rumusan masalah penelitian. 3. Tinjauan tujuan penelitian. 4. Ruang lingkup penelitian. Dan 5. Hipotesis. Tahapan pendahuluan dengan unsur-unsurnya berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu, menentukan pokok masalah yang akan diteliti termasuk pentingnya masalah itu diteliti, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Berikutnya, landasan teori dan tinjauan pustaka. Ada 2 unsur yang disampaikan pada tahap landasan teori dan tinjauan pustaka, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Di pihak lain, tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Baik teori maupun penelitian yang diulas diarahkan kepada pemecahan masalah yang diteliti, sehingga setelah penelitian itu selesai dan hasilnya dilaporkan, diketahui apakah teori tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut dan apakah penelitian ini dapat menutup kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, metode penelitian. Tahapan metode penelitian menjadikan pendekatan metode dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Genre mikro yang digunakan pada tahapan metodologi penelitian adalah deskripsi, laporan, dan prosedur. Deskripsi digunakan untuk memaparkan wujud data serta waktu dan lokasi penelitian. Laporan digunakan untuk menjelaskan klasifikasi data berdasarkan kriteria tertentu, serta prosedur digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah penelitian. Keempat adalah daftar pustaka. Meskipun tidak dimasukkan ke dalam tahapan pada struktur teks proposal penelitian, daftar pustaka merupakan kelengkapan yang sangat penting. Oleh sebab itu, masalah ini dibahas secara khusus. Kemudian penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem atau American Psychological Association atau sistem Harvard. Akan tetapi, penerbit buku atau jurnal sering mempunyai sistem sendiri, meskipun biasanya merupakan hasil modifikasi dari kedua sistem tersebut. Pada bagian ini, sistem yang dianut adalah sistem yang pertama. Sebagai lembaga, APA mengeluarkan manual yang menjadi pedoman penulisan, bahkan tidak hanya mengenai daftar pustaka. Manual itu berjudul Publication Manual of America.
Kita masuk dalam contoh teks proposal penelitian dengan judul meningkatkan prestasi belajar matematika berbasis kooperatif tipe NHT pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV untuk siswa kelas 8A SMP Pesantren Yatama Mandiri 2. Bab 1 pendahuluan. Ya, slide per slide kau. Next slide berikutnya, Nak. Terus nextnya, berikutnya lagi. Yang kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Bisa kita lihat di slide ini. Next. Keempat, tempat penelitian. Bab kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka. Ada kajian pustaka. Pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan aktivitas manusia yang kedua adalah pengertian matematika. Yang ketiga adalah model pelajaran NHT. Yang kedua ada kerangka berpikir. Ketiga adalah hipotesis tindakan. Bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat jenis penelitian, subjek penelitian, faktor yang diselidiki, instrumen penelitian, prosedur penelitian. Dan kemudian teknik analisis data. Dan berikutnya indikator keberhasilan. Dan yang terakhir daftar pustaka. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Leonardo. Leonardo luar biasa. Leonardo, kau udah lapar kah tadi? Leonardo, hah? Leonardo, enggak. Ada kesalahan teknis tadi, Cik. Maaf. Tadi langsung ada yang teriak, Nando, makan. Oh my God. Ini udah jam berapa? Udah jam makan. Gitu ya, mantap. Sudah ada orang yang siapin makan itu sampai Christine sama siapa tadi Keisha itu tertawa terus. Mem juga tagoda tertawa, no. Tapi ada satu hal yang unik dari Leonardo ketika menyampaikan materinya adalah ini asiknya, ini uniknya kita belajar bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia bukan hanya Keisha, kenapa kau tertawa terus Keisha? Christina, karena Mem lihat tadi Christina karena Mem lihat tadi Christina sama Keisha itu tertawa terus dengar ada kau harus undang Christina sama Keisha dan teman-teman lainnya makan bersama Leonardo. Nah ini ya, Memo sampaikan gini, ada sesuatu yang unik dari Leonardo ketika menyampaikan materi. Jadi kita belajar bahasa Indonesia ini bukan hanya tentang teorinya, bukan hanya tentang bagaimana bahasa yang digunakan seseorang, tetapi dari segi lebih detail lagi adalah dialek. Dialek. Kalian perhatikan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan tadi oleh Leonardo?
Perhatikan enggak ya? Apa yang kental dari Leonardo tadi? Yaitu medoknya. Jadi medok. Leonardo, you asal mana, sayang? Pompaso, Ci. Pantesan. Jadi medokmu kental banget. Jadi iya, tapi artinya dialekmu tebal. Jawa. Bukan no, bukan Jawa. Mana yang Jawa, mana yang Jawa dari sini. Ya, pokoknya Leonardo keren. Untung ada Leonardo di sesi terakhir kali ini. Leonardo semangat ya, Mem senang. Oke. Iya, yes. Pokoknya kita semangat selalu ya. Leonardo apalagi di Tompasuk baru sana. Leonardo dingin-dingin dang toh. Oke.